Oke, teman-teman, kita lanjut untuk pembahasannya. Ini adalah soal perbandingan kuantitatif. Jadi untuk melanjutkan dari video short yang nomor 1 yang sudah saya bahas di video short, kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 2. Mobil Pak Amir menempuh perjalanan selama 3/4 jam dengan menghabiskan bensin sebanyak 30 liter. Kemudian, pernyataan X-nya itu adalah lama perjalanan Pak Amir jika ia mengisi tangki sebesar 75 liter dengan kecepatan yang tetap. Kemudian pernyataan Y-nya 113. Nah, kita disuruh menghubungkan antara X dengan Y. Oke, mari kita tinjau ketika tangki diisi 75 liter itu akan menempuh perjalanan berapa jam dengan kecepatan tetap. Nah, ini disebut dengan perbandingan senilai. Kenapa dikatakan senilai? Karena semakin banyak bensin di dalam tangki, maka dia akan semakin jauh. Otomatis kalau semakin jauh, maka akan semakin lama. Kita buat perbandingannya. Yang pertama itu adalah waktu, tetapi yang di sini Y mintanya itu adalah menit. Nah, sedangkan di sini adalah jam. Maka kita ganti terlebih dahulu ini dalam menit, yaitu 1 jam itu setara dengan 60 menit. Maka kita kalikan 60 menit. 60 dibagi dengan 4 dapatnya adalah 15. 15 kalikan dengan 3 itu adalah dapatnya 45. Sehingga kita tulis hubungannya di sini ada 45. Kemudian ini 30 liter. Sekarang kalau misalkan 75 liter kira-kira waktunya berapa? Nah, ini perbandingan senilai. Ingat konsepnya, kalau perbandingan senilai maka tinggal kita kalikan silang. Berarti 45 kalikan dengan 75 itu sama dengan 30X itu. Nah, sekarang kita bagi 30 sama dengan 45 itu bagi 15. Ini dapatnya adalah 2, ini dapatnya adalah 3. Kemudian kita kali. Ada 3, kemudian di sini 75. Kalau kita kalikan berarti dapatnya adalah 225 sama dengan 2X. Berarti X-nya sama saja dengan 225 dibagi dengan 2. Yaitu dapatnya adalah 112,5. Tinggal kita cross check Y-nya itu adalah 113, sedangkan di sini 112. Berarti X-nya lebih kecil ketimbang nilai Y-nya. Maka jawabannya untuk yang nomor 2 itu adalah yang C. Nah, itu untuk soal yang nomor 2. Mari kita lanjut teman-teman untuk soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3. Panti asuhan Nur Saleh mendapatkan sumbangan berupa uang yang jika dibagikan kepada 20 orang anak, maka masing-masing anak akan mendapatkan sebesar 125. Jadi 20 anak dapatnya ada 125. Banyaknya uang yang diperoleh masing-masing anak jika ada tambahan 5 anak. Nah, kalau 20 dapatnya adalah 125, sekarang tambah 5 anak berarti menjadi 25. Sedangkan jumlah uang yang pengen kita bagi itu adalah tetap. Berarti ini perbandingan berbalik nilai. Semakin banyak anaknya yang dikasih, berarti uang yang didapat itu semakin kecil. Kalau semakin kecil, sedangkan nilai Y-nya yang di sini itu adalah 750, kita 20 aja sudah 125. Berarti kan nilai Y-nya sudah lebih kecil, nilai X-nya sudah lebih kecil ketimbang Y. Apalagi tambahkan lagi, otomatis ini kalau kita kalikan, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kita langsung kalikan, yaitu 125 kalikan dengan 20.
Nah, oh ini 1000. Nah, sama saja dengan 25 kalikan dengan nilai X. Karena di sini 1000 ya. Kemudian kita bagi, ini dapatnya adalah bagi 5 dapatnya 4, ini dapatnya adalah 5. Kemudian 125 dibagi dengan 5 itu dapatnya adalah 225. Oke. Jadi dapatnya adalah 25. Kemudian 25 kalikan dengan 4 dapatnya adalah 100. 25 kalikan 4 dapatnya adalah 100. Nah, ini setiap anak akan mendapatkan 100. Berarti kalau kita cross check hubungannya, otomatis ini sudah bisa dijawab tanpa dihitung. Karena kalau kita paham konsepnya berbalik nilai, semakin banyak maka uang yang didapat makin kecil otomatis. Nah, berarti jawabannya sudah jelas, yaitu yang A. Oke, gitu teman-teman. Nah, mari kita lanjut ke soal yang nomor 4. Untuk soal yang nomor 4, nah soal yang nomor 4 diketahui X sama dengan 6, kemudian Y sama dengan 3/4. P itu adalah 4X min 3Y, kemudian Q-nya adalah 5X min 3Y. Berarti sama min. Hubungan yang tepat untuk kedua kuantitas di atas. Nah, ini sebenarnya tidak usah kita hitung. Yang membedakan itu adalah koefisien 4, di sini adalah 5. Jadi, koefisien nilainya ini yang tinggal kita hubungkan. Nah, mana yang lebih besar? Otomatis yang lebih besar itu adalah Q. Ya sudah jelas ketemu jawabannya, maka nilai Q-nya ini lebih besar ketimbang P. Cari nilai Q-nya yang lebih besar ketimbang P. Jadi kalau sudah kita paham, tinggal kita cek aja. Kalau misalkan pengen dimasukkan ya, tidak masalah, cuman buang-buang waktu saja, hasilnya tetap sama. Karena yang membedakan ini koefisien nilainya X. Semakin besar, otomatis dia makin besar. Karena juga pengurangnya itu juga sama, yaitu dikurangi dengan min 3Y. Nah, sehingga tanpa dihitung, sudah ketemu jawabannya. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 5. Untuk soal yang nomor 5, perhatikan tabel berikut. Nah, harga beli sebuah barang jika harga jual, nah harga jualnya itu 240 dan keuntungan yang diperoleh itu adalah 12,5%. Nah, untuk yang nomor 5, ini soal nomor 5, kemudian Q-nya itu adalah 200. Hubungan yang tepat untuk kedua kuantitas di atas adalah harga belinya barang jika harga jual. Nah, harga belinya itu berapa? Kalau dijual itu lakunya 240, dia dapat untung sebesar 12. Nah, untuk menentukan seperti ini kita bisa buat rumusnya. Untuk menentukannya yaitu adalah PK. Nah, kemudian ada harga jual dikurangi dengan harga beli dibagi dengan harga beli kalikan dengan 100%. Nah, jualnya berapa? Nah, jualnya ini 200. Kita masukkan 240, kemudian dikurangi dengan belinya karena ini yang ditanya. Nah, dibagi dengan beli kalikan dengan 100. Nah, yang di sini itu adalah persentasenya. Persentasenya berapa? Nah, persentasenya adalah 12,5. Jadi 12,5%. 12,5, jadi dapatnya adalah 1, ini adalah dapatnya 8. Nah, kalau ini sudah dapat 8, berarti tinggal kita kalikan silang. Nah, kalikan silang ini B. Jadi ini di sini 12,5, 100-nya sudah persentasenya ini hilangkan dengan yang di sini. Nah, B pindah ke sini jadi kali, kemudian di sini ada 8. Nah, 8, nah kita kalikan dengan 240, itu dapatnya adalah 1.920. Kemudian kurangi dengan 8B.
Nah, ini minus pindah ke depan itu jadinya positif. Jadi dapatnya adalah 9B itu setara dengan ini. 1.920. Nah, kemudian untuk B-nya, belinya tinggal kita bagi. Yaitu ini kita bagi dengan 9. Maka dapatnya itu adalah 213.000. Tinggal kita bandingkan sekarang 213 dengan Q. Nah, 213 itu P-nya, nah Q-nya adalah 200. Maka lebih besar P-nya ketimbang Q-nya. Sehingga untuk jawabannya yang nomor 5 itu adalah yang D. Lebih besar P ketimbang Q. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang nomor 6. Soal yang nomor 6, nah hubungan yang benar untuk kedua kuantitas di atas. Nah, kalau kita operasikan, ini ketemunya adalah min 7 tambah dengan 3, dapatnya adalah min 4, berarti min 10, min 14. Kemudian yang ini kita kalikan dulu pengoperasiannya, 30 kurangi dengan 1. 30 kurangi dengan 1 berarti 29. Nah, sudah jelas yang lebih besar itu adalah Q-nya lebih besar ketimbang P. Berarti untuk yang nomor 6 itu adalah ada Q-nya lebih besar. Oh, tidak ada yang lebih besar. Nah, sekarang kita pengoperasian yang lain. Pengoperasian yang lain, kalau ini jelas sudah tidak mungkin, yang ini juga sudah jelas tidak mungkin. Nah, apakah P 2 kali Q? Sudah jelas tidak mungkin juga, karena Q-nya 29. Nah, sekarang kalau P tambah dengan Q, maka P-nya itu kan min 14. Tambah dengan Q-nya itu adalah 29. Apakah ini hasilnya 15? Berarti ini kalau kita jumlahkan hasilnya ada 15. Berarti jawabannya yang betul itu adalah yang D untuk yang nomor 6. Sekarang kita lanjut untuk soal yang nomor 7. Soal yang nomor 7. Yang nomor 7 kita cross check. Andi dan Budi mengendari sepeda balap masing-masing. A. Kecepatan Budi ketika menempuh 120 km selama 5 jam. Kecepatan kecepatan Adi ketika menempuh 54 km dalam sejam. Apa hubungannya? Nah, untuk kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Jadi nilainya jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya berapa? Yang A 120 dibagi dengan 5. Berarti ini dapatnya adalah 24. Sekarang yang B. Nah ini yang A. Yang B kita 54 dibagi dengan 3. Dapatnya adalah 16. Nah tinggal kita 18. Nah, tinggal kita cocokkan saja mana yang lebih besar. Yang lebih besar itu adalah A lebih besar ketimbang B. Tinggal kita cari A lebih besar ketimbang B. Nah, ternyata di sini A lebih besar ketimbang B tidak ada. Maka kita cross check satu-satu sesuai pengoperasian. Yang A ini tidak mungkin. Kalau yang B, nah A-nya itu adalah 24. B-nya 18 kali 2 itu 36. Berarti tidak mungkin yang B. C juga tidak mungkin. Nah, kemudian kalau yang D. Nah, untuk yang D kita masukkan nilainya 3A. 3 kalikan dengan 24. Kemudian sama saja dengan 4 kalikan dengan 18. 3 kali 2, 4. 3 kali 4, 12. 3 kali 2, 6. Berarti 72. Kemudian 4 kali dengan 8 itu 32. Nah, 4 kali 1 tambah 3. Berarti 72. Nah, ini adalah yang sama. Sehingga jawabannya yang D untuk yang nomor 7. Kita lanjut untuk soal yang nomor 8, teman-teman. Nah, pabrik konveksi Maximilian mampu memproduksi 28 kemeja dalam waktu 4 jam. Selama 4 jam memproduksi ini.
Kemudian, banyaknya kemeja yang dihasilkan dalam waktu setengah jam. Ini perbandingannya adalah perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, berarti kita tuliskan dulu. Nah, ini adalah X setengah jam. Setengah jam berarti kan 0,5 atau setengah. Perbandingan senilai, jadi kita langsung kalikan silang saja. Kalau kita kali silang berarti dapatnya adalah 4X sama dengan, ini kalikan setengah berarti separuhnya dari 280 itu adalah 140. Maka kita dapat tentukan nilai X-nya. Nilai X-nya untuk yang nomor 8 berarti 140 dibagi dengan 4. 140 dibagi dengan 4 itu dapatnya adalah ini dapat 3 sisa 20 berarti dapatnya adalah 35. Nah, sekarang A itu 35, yang B itu adalah 30. Otomatis lebih besar A ketimbang B. Nah, kita cross check mana yang lebih besar A ketimbang B, maka jawabannya sudah jelas untuk yang nomor 8 itu adalah yang A. Nah, itu teman-teman untuk soal perbandingan kuantitas. Nah, kita lanjut di lain waktu. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Oke, tetap semangat untuk berjuang karena tidak ada usaha yang sia-sia.